Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triputri Rizky Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Padang. Nama pertama yang saya hormati Guru Pembimbing jurusan Sejarah Seni Rupa Nusantara, yaitu Ibu Yovita Sandra SPD MPD serta Ibu Siti Aisyah SPD MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Persagi. Sejarah dan Perkembangan Persagi. Sejarah perjalanan seni rupa di Indonesia mempunyai rentang waktu yang cukup panjang. Tidak hanya sebatas pada waktu Indonesia sudah merdeka, tetapi jika diturut terdaftar hasil dalam pemetaan seni rupa di Indonesia, tentunya ketika membicarakan sejarah panjang seni lukis Indonesia modern, tidak dapat dilepaskan periode-periode sebelumnya, yaitu periode Raden Saleh dan Moai Indi. Jadi diharapkan akan terjadi kejelasan kausalitas dari tiap periodenya. Pembahasan tulisan ini seputar seni rupa modern di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, di mana kita tahu seni rupa modern Indonesia mempunyai cikalnya pada masa penjajahan Belanda. Pengaruh dan pemikiran artistik Barat sungguh besar dalam mengubah kondisi masyarakat inlander. Selanjutnya, sebagai pokok bahasan tulisan ini adalah periode di mana terdapat gejolak dalam pemikiran dan artistik pada masa pergerakan Indonesia, yaitu ditandai dengan munculnya organisasi pelajar dan lahirnya tokoh-tokoh pergerakan yang akan mengubah nasib Hindia Belanda menjadi Indonesia. Pada masa itu pula lahir sekelompok seniman yang tergabung dalam Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau Persagi. Sebelum kelahiran Persagi tentunya disebabkan oleh periode sebelumnya, yaitu periode Moai Indi atau mazhab India Molek yang memuja keindahan alam Nusantara dan gadis pribumi. Ini adalah salah satu contoh lukisan Moai Indi karya dari Wakidi, pelukis pribumi yang lukisannya tentang pemandangan. Materi pertama, periode Moai Indi yang memesona. Gaya lukisan Moai Indi atau Hindia Molek muncul di Batavia pada awal abad 20, di mana pada waktu terdapat berbagai status sosial yang beragam di Batavia. Salah satunya adalah kalangan masyarakat menengah Belanda yang tinggal di lingkungan pribumi. Kalangan menengah Belanda tersebut membawa pola baru dalam kehidupan. Salah satunya adalah dengan menyaksikan benda-benda seni termasuk lukisan. Memasuki tahun 1920-an, pertumbuhan tempat tinggal orang Belanda di Batavia adalah kawasan Bertevredeng Selatan dan Tenggara. Di samping itu, sepanjang kawasan tepi kota yaitu Gondangdia Baru dan Menteng berderet-deret bangunan orang Belanda dengan halaman depan dan di belakangnya yang rapi dan teratur. Kelompok masyarakat menengah Belanda itulah yang menjadi patron seni lukis yang mulai berkembang. Kondisi mengoleksi lukisan tersebut mulai tumbuh pada akhir abad ke-19. Sebagai penanda sekaligus penguat akan hadirnya budaya yang mengandung nilai estetika tersebut datang dari pemerintah kolonial sendiri. Pemerintah kolonial mendirikan lembaga kebudayaan Nederlands Indisch Kunstskering pada 1 April 1902. Kemudian dalam perkembangannya, lembaga kebudayaan ini dikenal dengan Batavia, ya, dengan sebutan Batavia's Kunstskering. Lembaga kebudayaan tersebut
menjadi penampung aspirasi kalangan elit Belanda dan intelektual pada kelas menengah Belanda. Lembaga kesenian tersebut menaungi berbagai seni antara lain seni lukis, musik, tari, drama, maupun pidato kebudayaan dan membaca. Dengan adanya lembaga kebudayaan tersebut, maka dunia seni pada zaman itu menjadi semarak dan bergairah. Pameran dan pertunjukan sering diadakan di gedung tersebut. Kegiatan yang dibuat dengan makna sejarah besar dan kumpulan seni lukis pada tahun 1903 yang menampilkan karya duplikat dari Rembrandt van Rijn di Batavia. Dengan berdirinya lembaga kesenian sebagai patronase seni lukis dan tersedianya prasarana yang lain semakin membentuk kesempatan ruang kondusif untuk mempertemukan minat masyarakat dan visi pelukis. Dari itu, banyak pelukis profesional Eropa yang berdatangan ke Hindia Belanda untuk dapat mengekspor alamnya yang indah, walaupun sebelumnya ada pelukis yang bekerja di bawah instruksi pemerintah Belanda. Mereka adalah pelukis yang ditugasi oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda untuk mendokumentasikan sebagai laporan dinas dan kepentingan ilmiah. Mereka itu boleh dikatakan pekerja di bidang artistik yang mendokumentasikan melalui sketsa atau lukisan. Pelukis yang ditugaskan antara lain J.G.C. Reinward, A.J. Big, T.H. Big, dan A.A.J. Payen. Pelukis yang terakhir tersebut dikenal dengan guru dari pelukis pribumi bangsawan Raden Saleh. Ini adalah lukisan dari Space The Landscape and Kinder pada tahun 1941 yang melukis pemandangan alam di Bali. Selain itu, pula muncul pelukis-pelukis profesional yang bekerja untuk melukis. Tidak diperintah oleh pemerintah kolonial, mereka datang dari daratan Eropa, tepatnya negeri Belanda. Pelukis tersebut datang untuk dapat mendokumentasikan keindahan alam India. Tercatat nama pelukis terkenal di Hindia seperti W.A.J. Nugent, W.O.J. Nieuwenkamp yang datang pada tahun 1904. Selanjutnya menyusul pelukis lainnya yaitu Ducatel, Karel Dijk, Paul Bradwell, Isaac Israel, Marius Bell, and Romualdo Locatelli. Dikatakan pelukis tersebut membawa paham baru dalam aliran seni yaitu aliran impresionisme dan ekspresionisme. Pada intinya, para pelukis Eropa tersebut datang ke Hindia untuk melukis keindahan alamnya yang eksotis. Dan dari lukisan yang dihasilkan pada pelukis Eropa tersebut melahirkan istilah Moi Indie. Sebutan istilah tersebut tentunya tidak terdapat dalam terminologi sejarah seni lukis mainstream barat, karena istilah Moi ini sendiri menjadi populer di Hindia Belanda yaitu Indonesia semenjak S. Sujono memakainya untuk mengejek pelukis-pelukis pemandangan dalam tulisan pada tahun 1939. Namun sebelumnya istilah Moinde pernah dipakai untuk memberi judul revolusi
lukisan pemandangan Hindia Belanda karya Tirta Air Ducatel yang diterbitkan dalam bentuk portofolio di Amsterdam tahun 1930. Periode Moeingga telah begitu besar menyumbang dalam lanskap seni rupa modern di awal Indonesia, tetapi setelah cukup lama menjadi barometer seni lukis modern Hindia Belanda, Hakim Muhyiddin mendapat reaksi keras dari kaum Bumi Putera dan sering dengan gejolak ekonomi serta politik yang tidak kondusif menjelang tahun 1930-an, di mana pada tahun-tahun tersebut lahir pemikiran kritis dari kaum Bumi Putera. Mereka merindukan akan pendidikan, politik, kebangsaan, nasionalisme, dan kebudayaan. Lahir pula kelompok-kelompok pergerakan yang nantinya akan membawa ke gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Di lain pihak pula pergerakan budaya yang memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme, salah satunya adalah Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Ini adalah contoh gambar foto anggota Persagi pada rapat tahun 1940 di Jakarta. Materi yang kedua yaitu lahirnya Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Lahirnya Persagi tentunya bukan tanpa sebab atau kausalitas. Persagi lahir sebagai bentuk protes atas nilai estetika yang diusung oleh Muhyiddin. Tentu saja tidak disebabkan oleh satu persoalan tersebut di atas, tetapi banyak faktor yang melatar belakangi lahirnya pergerakan budaya tersebut. Kondisi ekonomi dan politik pada masa tersebut memang menuntut pembaruan dalam segala bidang, tak terkecuali dalam bidang seni dan budaya, di mana pada waktu kondisi ekonomi di Batavia memang sedang kacau. Memasuki tahun 1930-an, pribumi semakin sulit dalam kehidupan, dan memang keadaan pada zaman tersebut belum dapat dikatakan nyaman. Kondisi sosial masyarakat bahwa yang kehidupannya berat ternyata menggugah kesadaran dan visi baru kelompok Persagi untuk mengungkapkan realitas yang ada. Tokoh utama dalam pergerakan budaya tersebut adalah Sudjono yang menorehkan pemikiran dalam tulisan yang banyak dimuat di majalah atau surat kabar pada waktu itu. Pada dasawarsa kedua abad 20-an, memang muncul pergerakan pemuda yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Selanjutnya disusul dengan berdirinya perguruan taman siswa tahun 1922, Sumpah Pemuda 1928, dan pada bidang sastra muncul Pujangga Baru tahun 1933, serta Penerbit Kebudayaan 1935 sampai 1939. Dengan adanya organisasi pergerakan pemuda tersebut, senjata menjadi stimulan dan terus memunculkan perkumpulan di bidang lain. Salah satunya adalah perkembangan seni yang mengibarkan bendera nasionalisme yang berpihak pada kerakyatan. Tepat pada tanggal 23 Oktober 1938, Persagi lahir yang merupakan akronim dari Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Ini adalah gambaran suasana rapat tahunan Persagi. Deklarasi Persagi pada bulan Oktober tersebut berlangsung di gedung Sekolah Rakyat Crescent School Mead di Kurang di Gang Haji Batavia. Tujuan dari kelompok Persagi ditekankan pada pencarian corak seni lukis Indonesia
yang baru lewat kerjasama disanggah dan berdiskusi antara sesama anggota. Pemahaman dari persagi melukis tidak hanya pemandangan sawah, sungai, pantai, dan gadis yang cantik, tetapi melukis harus juga melihat dari sisi kemanusiaannya. Selain estetika, terdapat nilai lain yang harus dimunculkan dalam sebuah karya seni. Keyakinan lainnya adalah dalam melukis hendaknya bersikap sederhana dan jujur mengungkapkan realitas objek-objek di sekitar pelukis sesungguhnya merupakan kesaksian kehidupan yang berkaya dengan jujur dan sederhana, artinya membuat karya seni sesuai dengan realita yang ada dan tanpa ada untuk membaguskan objeknya. Misalnya, di tengah skeleton peperangan, penderitaan rakyat kecil, gadis desa, objek tersebut digambar dengan jujur tanpa adanya unsur rekayasa untuk memperindah, membiarkan realita itu berbicara dalam sebuah karya seni. Itulah paham yang diterus korbankan oleh kelompok persagi. Ini adalah lukisan Agung Neja, judulnya The Pursuit. Jadi, para anggota persagi melukis realita tentang penderitaan rakyat jelata. Selain menyentuh nilai estetika, lukisan hendaknya menyentuh nilai kemanusiaan. Tetapi tidak semua anggota persagi menciptakan karya yang berbau kemanusiaan, tetapi ada juga mengemas. Dan itu ada juga yang mengadopsi tema budaya lokal seperti wayang, di mana itu terlihat pada corak lukisan Agus Daja. Lukisan Agus Daja mengadopsi unsur wayang yang telah dideformasi dan tampak lebih ekspresif dan manusiawi. Hal ini dapat dilihat pada lukisan yang berjudul The Pursuit atau pengejaran. Dalam lukisan tersebut terdapat sosok wayang sedang naik kuda sambil memetak, di mana lukisan tersebut merepresentasikan tokoh Arjuna yang gagah berani dalam dunia perwayangan. Selain itu, lukisan Agus Daja menamakan tentang kesenian rakyat seperti berjudul Ronggeng, Cap Gomeh, Topeng, Deko Celar, atau Tukang Sulap, dan Koda Kepak. Lain lagi dengan Sujojono, lukisan Sujojono mencerminkan kegelisahan dalam menyelami realitas kehidupan. Karya dari Sujojo antara lain Di Depan Kalembu Terbuka, Mainan, Sungkatan Anak-anak Sonter, Cap Gomeh, dan Kawan-kawan Revolusi. Ini salah satu karya Sujojono yang berjudul Di Depan Kelambu Terbuka. Jaja merupakan pelukis termuda dalam persagi dan merupakan adik dari Agus Jaja. Karakter lukisan dari Otto Jaja merupakan karakter naif yang cukup kuat. Karyanya yang dikenal dengan mempunyai karakter naif antara lain Bertomo dan foto Tiloe. Selanjutnya, lukis persagi lainnya adalah R.M. Suerono, Suediarjo, dan Surono. S.M. Suerono merupakan salah satu pelukis yang berbakat dalam seni lukis.
bakat seni diasah oleh pelukis Belanda yaitu Vel Huysens hingga menjadi pelukis profesional. Lukisannya antara lain berjudul Geruk van de Weyde atau Kembali daripada Rumput dan Tarian Timur dan Perahu Majang. Anggota lain yang sudah terjun ke dunia profesional dalam dunia artistik adalah Sudiarjo dan Suromo. Kedua orang tersebut bekerja sebagai drafter atau penggambar yang menangani pekerjaan lukisan kaca, mural, keramik di Biro Artistik Robert Tepe di Batavia. Sudiarjo mendapatkan perhatian besar dari para pengamat seni karena kekuatan ekspresi lukisannya yang dipamerkan di Batavia Kunstkring, yaitu Pilih Om Zielenheid atau Doa untuk Pendeta. Pelukis persagi selanjutnya adalah G.A. Soekarno yang karakter lukisnya mempunyai kecenderungan pada gaya karikatur. Lukis-lukis di atas adalah memegang nilai karakter dalam ide konsep. Mereka mencoba membuat sendiri tanpa dibangun oleh gaya lain, hingga dari corak lukisannya cenderung ekspresif dan impresionisme, di mana bahan tersebut memang berasal dari Eropa. Tetapi ada pelukis persagi yang masih tetap berkarya di bawah pengaruh mulai India. Mereka adalah Herbert Hutagalo dan S. Toer yang masih berkutat dengan kisah pemandangan yang indah dan hijau. Lukisan dari Herbert Hutagalo yang pernah dipamerkan dalam pameran bersama persagi adalah Lezam Bamboepot, yaitu rakit bambu yang terasing. Toer kita masih senada karyanya dengan Herbert Hutagalo yang menampilkan jenis karya yang masih berbau Wahindi. Karya-karya tersebut pernah dipamerkan dalam pameran permata persagi antara lain Indonesia's Venus, pemandangan di Monet Village, dan pemandangan di Mega Mondong. Menurut beberapa pengamat, Toer mempunyai kekuatan warna yang berkualitas untuk dapat membuktikan eksistensi kelompok mereka. Maka dari itu, persagi mencoba mengadakan pameran sebagai bukti keberadaannya. Tetapi bukan usaha mudah untuk dapat memamerkan karya seni mereka pada zaman itu, di mana kekuatan birokrasi pemerintahan di Batavia pada waktu itu masih dipegang oleh pemerintah Belanda. Persagi mencoba untuk dapat berperan di gedung Batavia Kunstkring, tetapi upaya untuk pameran di gedung tersebut ditolak. Penolakan tersebut langsung dilontarkan oleh ketua dari Batavia Kunstkring, MFR Gelos Adam Hatzman, bahwa bangsa Yunani dianggap cocok sebagai petani. Pertanyaan tersebut yang seadanya datang dari pelukis Vel Huysens di koran Newsweek, bahwa pelukis Indonesia lebih baik menanam padi saja daripada melukis, sebab kalau menanam padi orang Jawa sudah mengerti dan menguasai. Ini adalah Soejojono, tokoh sekaligus penggerak persagi.
Dengan keberagaman konsep estetik atau kekayaan wacana dalam tubuh Persagi akhirnya melahirkan berbagai bentuk karya yang khas dari setiap senimannya. Di samping itu, mereka mempunyai pandangan yang sama dalam mencari corak seni lukis Indonesia yang baru, serta memperjuangkan hak pelukis pribumi di mata orang Belanda. Maka dari itu, lukisan-lukisan anggota Persagi mempunyai corak yang lain dibandingkan dengan Molyneux. Credo anti-teknik dalam proses kreatif, mereka semakin menguatkan kecenderungan kebebasan menunggu corak lukisan ekspresionisme. Dalam perjalanan Persagi yang cukup singkat, tahap pematangan visi estetik anggotanya baru tercapai setelah Persagi bubar. Persagi bubar pada tahun waktu penduduk Jepang di Batavia sekitar tahun 1942. Tetapi eksponen-eksponennya masih tetap berkarya dan tumbuh menjadi pelukis yang mengisi kehidupan melukis Indonesia modern. Itulah Persagi yang memberontak tradisi lama yang ditandamkan oleh kolonial Belanda, di mana konsep estetis yang menurunkan selera pluralistis dilanjutkan dengan konsep jiwa nasionalisme kerakyatan. Dengan menyebarkan panji-panji kerakyatan, diharapkan corak seni lukis Indonesia baru akan muncul. Walaupun seni lukis secara teknik karya dari pelukis Persagi masih mengadopsi dari Barat, yaitu teknik ekspresionisme dan impresionisme, tetapi kandungan estetik disebut seni yang ada dalam karya seni Persagi mempunyai jiwa yang diharapkan membawa corak yang baru melalui penciptaan objek yang sesuai dengan realita yang diharapkan dalam memunculkan semangat dan jiwa nasionalisme akan tumbuh pada tiap senimannya. Wacana paradigma seni lukis Indonesia baru dari Persagi akhirnya memberikan warisan yang laten, yaitu perdebatan orientasi antara timur dan barat. Didinginkan merupakan elemen yang menjadi wacana krusial dalam setiap periode perkembangan seni lukis modern Indonesia. Dengan itu, Persagi telah membuktikan lewat paradigma dan karya yang membawa perubahan dalam seni lukis Indonesia modern. Terima kasih apabila saya presentasi jauh dari kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.